Dunia sedang berubah, tapi tidak dengan damai. Di satu sisi, kekuatan lama dari Barat, Amerika Serikat dan sekutunya, mulai kehilangan taringnya dalam ekonomi global. Di sisi lain, negara-negara berkembang, atau yang disebut Global South, mulai bersatu dan membentuk poros baru. Salah satu simbol dari perlawanan itu adalah BRICS, gabungan 5 negara besar non-Barat, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Tapi, aliansi yang digadang-gadang sebagai tandingan G7 ini justru tengah mengalami ketegangan internal. Bukan karena musuh dari luar, tapi karena dua raksasa yang ada di dalamnya, India dan China. Dan lebih menarik lagi, saat retakan itu mulai terdengar keras, Indonesia justru masuk sebagai anggota resmi BRICS di tahun 2025. Apakah ini langkah cerdas, atau justru langkah berisiko? Masuk ke dalam rumah yang sudah mulai terbakar. Sejak pertama kali dibentuk tahun 2009, BRICS memiliki mimpi besar, menciptakan tatanan dunia baru yang tidak bergantung pada Amerika, tidak ditentukan oleh dolar, dan tidak dikendalikan oleh NATO. China dan India menjadi motor utamanya. Tapi dalam kenyataannya, arah kemudi forum ini perlahan-lahan mengarah hanya ke satu tangan, Beijing. Tahun 2022, China mendorong pengembangan mata uang BRICS sebagai pengganti dolar dalam perdagangan antar negara anggota. Tujuannya, kurangi dominasi dolar AS. Tapi India keberatan. India justru menyebut proposal itu terlalu prematur dan berisiko tinggi, karena mengandalkan yuan, mata uang China, sebagai basis cadangan. Bahkan dalam KTT BRICS 2023 di Johannesburg, India secara terbuka menolak proyek Common Currency, ala Euro. Di balik layar, India khawatir, BRICS akan berubah dari forum multilateral menjadi alat diplomasi Beijing. Ketimpangan kekuatan itu membuat India merasa tidak nyaman, seolah hanya jadi penggembira dalam poros yang dikendalikan Xi Jinping. Ketegangan makin jelas ketika China terus memperluas pengaruh lewat Belt and Road Initiative, bahkan ke wilayah yang dekat dengan India. Di sisi lain, India justru memperkuat kemitraan strategis dengan AS, Jepang, dan Australia lewat aliansi QUAD, serta mempercepat transformasi digital nasional. Bahkan secara militer, pasukan India dan China sempat bentrok di perbatasan Himalaya pada tahun 2020 dan 2022. Meski tanpa senjata api, insiden itu menewaskan puluhan tentara di kedua pihak. Jadi jangan heran kalau kita dengar istilah Perang Dingin Asia, dan itu terjadi di dalam tubuh BRICS sendiri. Lalu sekarang, Indonesia resmi masuk BRICS pada Juli tahun 2025. Banyak yang menyambut ini sebagai langkah bersejarah. Indonesia kini berada di meja para kekuatan dunia non-Barat. Tapi posisi ini bukan tanpa beban. Karena masuk BRICS hari ini, artinya Indonesia ikut masuk ke medan tarik-menarik antara China dan India. Dan keduanya adalah mitra strategis kita. China adalah investor terbesar kedua di Indonesia, setelah Singapura, dengan nilai investasi lebih dari 7,4 miliar dolar tahun 2024. India adalah mitra dagang penting kita di sektor batu bara dan minyak sawit. Di sisi pertahanan, Indonesia juga menjalin kerjasama senjata dan pelatihan dengan India. Artinya, Indonesia tidak bisa memihak secara terang-terangan, tapi juga tidak bisa pura-pura netral. Karena dalam geopolitik, diam bisa dibaca sebagai keberpihakan. Dan disinilah tantangannya. Saat India merasa BRICS makin condong ke China, India bisa saja keluar secara diam-diam, atau mulai mendorong aliansi tandingan lewat QUAD dan Indo-Pacific Economic Framework. Sementara China akan terus memperkuat BRICS dengan menambah negara yang bisa menjadi sekutu loyalnya, seperti Iran, Ethiopia, atau bahkan Arab Saudi. BRICS, yang tadinya forum solidaritas selatan global, perlahan berubah menjadi medan geopolitik baru. Indonesia berada tepat di tengah. Sebagai anggota baru, kita bisa memainkan peran penting, menjadi penyeimbang, bahkan mediator jika konflik internal terus membesar. Tapi itu kalau kita siap. Kalau tidak, Indonesia bisa saja hanya menjadi bidak dari permainan dua kekuatan raksasa yang ingin mengendalikan masa depan Global South. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah Indonesia akan diuntungkan oleh BRICS? Tapi, apakah Indonesia cukup tangguh untuk mengarahkan BRICS ke arah yang lebih adil, bukan hanya untuk China dan India, tapi juga untuk dirinya sendiri? Karena ingat, dalam politik dunia, siapa yang tidak menentukan arah, akan ditentukan arahnya. Dan rumah yang tampak megah dari luar, bisa jadi sedang retak dari dalam. Menurutmu,
Apakah Indonesia bisa tetap netral dalam pertarungan India dan China di BRICS? Atau kita harus mulai memihak demi kepentingan nasional jangka panjang? Tulis opinimu di kolom komentar. Karena dunia sedang bergerak cepat, dan siapa yang memahami arah pergerakan adalah mereka yang akan menentukan masa depan.